Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novome Nabila dengan NIM 25040200018, Program Studi Pendidikan Matematika Rombel 1. Dalam rangka memenuhi tugas proyek kedua pada mata kuliah Dasar-Dasar Matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Detalia Noriza Munahefi, SPD, MPD. Pada video ini, saya akan menjelaskan dua contoh fungsi lengkap dengan domain, kodomain, serta pembuktian sifat-sifatnya apakah fungsi tersebut injektif, surjektif, ataupun bijektif. Selain membuktikan secara definisi atau aljabar, saya juga menampilkan pembuktian secara grafik ataupun geometri dengan menggunakan GeoGebra. Yang pertama, masuk ke definisi fungsi. Fungsi injektif. Suatu fungsi f dari A ke B dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika untuk setiap x1, x2 elemen A dengan x1 tidak sama dengan x2, maka fungsi x1 tidak sama dengan fungsi x2. Fungsi surjektif. Suatu fungsi f dari A ke B dikatakan fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk setiap y elemen B terdapat x elemen A sedemikian sehingga fx sama dengan y. Fungsi bijektif. Suatu fungsi f dari A menuju B dikatakan fungsi bijektif korespondensi 1,1 jika f merupakan fungsi injektif dan juga fungsi surjektif. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Diberikan fungsi f dengan domain R menuju ke domain R, fx sama dengan 2x plus 3, buktikan apakah fungsi tersebut fungsi injektif, surjektif, maupun fungsi bijektif. Langsung saja kita pembuktian. Yang pertama secara aljabar atau definisi. Yang pertama, pembuktian fungsi injektif. Berdasarkan definisi sebelumnya, langsung saja kita ke pembuktian. Ambil sebarang x1, x2 elemen bilangan real, misalkan fx1 sama dengan fx2. Substitusi fungsi yaitu 2x1 plus 3 sama dengan 2x2 plus 3. Lalu kurangkan 3 pada kedua ruas menjadi 2x1 sama dengan 2x2. Lalu bagi kedua ruas dengan 2 menjadi x1 sama dengan x2. Maka terbukti bahwa fx sama dengan 2x plus 3 merupakan fungsi injektif berdasarkan definisi. Yang kedua, pembuktian fungsi surjektif. Langsung saja ke pembuktian. Ambil sebarang y elemen bilangan real, lalu kita mencari x sehingga fx sama dengan y, masukkan persamaan. Karena fx sama dengan 2x plus 3 sama dengan y, maka y sama dengan 2x plus 3. Lalu kurangkan 3 dan pindah ruas ke kiri. Menjadi y min 3 sama dengan 2x. Lalu kita mencari x dengan membagi 2. X sama dengan y min 3 per 2. Karena y min 3 per 2 elemen bilangan real, maka setiap y memiliki pasangan dari bilangan real. Dapat disimpulkan fx sama dengan 2x plus 3 merupakan fungsi surjektif. Yang ketiga, pembuktian fungsi bijektif. Berdasarkan definisi sebelumnya, karena fungsi fx sama dengan 2x plus 3 merupakan fungsi injektif dan juga surjektif, maka fungsi fx sama dengan 2x plus 3 merupakan fungsi bijektif. Yang kedua, pembuktian secara grafik. Kita masukkan fx sama dengan 2x plus 3 ke dalam GeoGebra, menghasilkan fungsi garis lurus seperti ini. Lalu kita masuk ke pembuktian fungsi injektif. Suatu grafik fungsi merupakan fungsi injektif apabila dilakukan uji garis horizontal, maka garis tersebut akan memotong grafik fungsi paling banyak di satu titik. Kita misalkan y sama dengan 5. Maka ia di sini memotong pada satu titik di grafik fx sama dengan 2x plus 3. Ini memenuhi definisi fungsi injektif. Terbukti bahwa fx 2x plus 3 adalah fungsi injektif. Yang kedua, pembuktian fungsi surjektif. Suatu grafik fungsi merupakan fungsi surjektif apabila dilakukan uji garis horizontal, maka garis tersebut memotong grafik fungsi paling sedikit satu titik. Kita misalkan y sama dengan min 1,
Di sini ia memotong satu titik pada fx sama dengan 2x plus 3. Terbukti bahwa fx sama dengan 2x plus 3 merupakan fungsi surjektif. Yang ketiga, pembuktian fungsi bijektif. Karena fungsi fx merupakan fungsi injektif dan juga surjektif, maka fx sama dengan 2x plus 3 adalah fungsi bijektif. Berikut gambar grafik fungsi seperti di awal. Lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Diberikan fungsi f dengan domain R menuju ke domain R, gx sama dengan x kuadrat. Buktikan bahwa fungsi ini bukan fungsi bijektif dan tentukan apakah fungsi tersebut bersifat injektif ataupun surjektif. Yang pertama, pembuktian secara aljabar atau secara definisi. Fungsi injektif berdasarkan definisi sebelumnya, langsung saja kita ke pembuktian. Misalkan gx1 sama dengan gx2, maka kita masukkan menjadi x1 kuadrat sama dengan x2 kuadrat. Diperoleh x1 sama dengan x2 ataupun x1 sama dengan min x2. Kita ambil contoh, yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2 berdasarkan definisi. Karena x1 tidak sama dengan x2, menghasilkan sama-sama 4. Karena fungsi x1 tidak sama dengan fungsi x2, maka 4 sama-sama 4 tidak memenuhi definisi fungsi injektif. Jadi gx sama dengan x kuadrat bukan fungsi injektif. Yang kedua, pembuktian fungsi surjektif berdasarkan definisi sebelumnya. Langsung saja kita ke pembuktian. Ambil y sama dengan min 1. Karena tidak ada x real yang memenuhi x kuadrat sama dengan min 1, karena x kuadrat pastinya akan menghasilkan bilangan positif. Artinya ada elemen kodomain yang tidak memiliki pasangan di domain, maka gx sama dengan x kuadrat bukan merupakan fungsi surjektif. Yang ketiga, pembuktian fungsi bijektif berdasarkan definisi sebelumnya. Karena fungsi gx merupakan bukan fungsi injektif ataupun bukan fungsi surjektif, maka fungsi gx sama dengan x kuadrat bukan fungsi bijektif. Yang kedua, pembuktian secara grafik atau geometri. Gambar grafik fungsi jika dimasukkan ke GeoGebra, gx sama dengan x kuadrat menghasilkan grafik parabola ke atas seperti ini. Lalu yang pertama, pembuktian fungsi injektif. Suatu grafik fungsi merupakan fungsi injektif apabila dilakukan uji garis horizontal, maka garis tersebut akan memotong grafik fungsi paling banyak di satu titik. Kita ambil y sama dengan 4, karena di sini ia memotong 2 titik pada grafik gx sama dengan x kuadrat. Disimpulkan bahwa gx sama dengan x kuadrat bukan fungsi injektif. Yang kedua, pembuktian fungsi surjektif. Suatu grafik fungsi merupakan fungsi surjektif apabila dilakukan uji garis horizontal, maka garis tersebut memotong grafik fungsi paling sedikit satu titik. Kita ambil y sama dengan min 2, karena di sini ia tidak memotong grafik gx sama dengan x kuadrat, maka gx sama dengan x kuadrat bukan fungsi surjektif. Yang ketiga, pembuktian fungsi bijektif. Karena fungsi gx merupakan bukan fungsi injektif maupun bukan fungsi surjektif, maka fungsi gx sama dengan x kuadrat bukan fungsi bijektif. Berikut gambar grafik fungsi seperti di awal. Terima kasih atas perhatiannya. Melalui pembuktian aljabar dan grafik, dapat kita lihat bahwa sifat-sifat fungsi sangat bergantung pada domain maupun kodomain yang telah ditentukan. Demikian penjelasan dari saya untuk memenuhi proyek kedua mata kuliah Dasar-Dasar Matematika. Semoga penjelasan dalam video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.